wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Novel Adib, NPM 2364071 dari tab C, mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Mareli Talambana, STP, MSc. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang motor bakar 4 stroke atau 4 tak. Apa itu motor bakar? Motor bakar adalah jenis mesin yang mengubah energi kimia yang terkandung dalam bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran. Proses ini melibatkan pengisapan bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar, di mana campuran tersebut dikompresi dan kemudian dinyalakan untuk menghasilkan tenaga. Motor bakar umumnya dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu mesin pembakaran luar dan mesin pembakaran dalam. Kinerja motor bakar. Kinerja motor bakar ini, motor bakar bergerak melalui proses pembakaran bahan bakar yang menghasilkan tekanan gas untuk mendorong piston. Gerakan linear piston kemudian diubah menjadi gerakan rotasi oleh poros engkol, yang pada akhirnya digunakan untuk menggerakkan roda atau bagian-bagian lain dari mesin. Proses ini terjadi berulang-ulang dalam siklus yang teratur, sehingga menciptakan gerakan yang berkesinambungan. Motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak adalah sebuah mesin di mana untuk menghasilkan sebuah tenaga memerlukan 4 proses langkah naik turun piston, 2 kali rotasi kruk as dan 1 putaran noken as atau jump shaft. 4 proses tersebut terbagi dalam beberapa siklus. Langkah hisap bertujuan untuk memasukkan kabut udara bahan bakar ke dalam silinder, sebagaimana tenaga mesin diproduksi tergantung dari jumlah bahan bakar yang terbakar selama proses pembakaran. Prosesnya adalah yang pertama, piston bergerak dari titik mati atas TMA menuju titik mati bawah TMB. Lalu klep inlet atau input terbuka, bahan bakar masuk ke silinder. Kruk as berputar 180 derajat, noken as berputar 90 derajat. Tekanan negatif piston menghisap kabut udara bahan bakar masuk ke silinder. Jadi ini beberapa komponen dari mesin bensin 4 tak. Yang pertama itu rocker arm, terus ada jump shaft, ada katup input dan katup output, ada busi, ada piston, ada water coolant, ada connecting rod atau penghubung, terus ada crankshaft, ini adalah poros engkol. Nah, jadi mesin 4 tak ini memiliki 4 langkah kerja piston. Yang pertama langkah hisap, yang kedua langkah kompresi, yang ketiga langkah usaha, dan yang terakhir langkah buang. Fungsi komponen motor bakar. Rocker arm berfungsi untuk membuka dan menutup katup hisap. Katup masuk atau hisap atau katup input berfungsi untuk mengatur aliran udara dan bahan bakar ke dalam ruang mesin. Kemudian ada katup keluar atau buang. Berfungsi untuk mengatur keluarnya gas buang yang merupakan sisa pembakaran di ruang bakar pada mesin. Poros hubung atau poros knob berfungsi untuk membuka dan menutup jalannya klep mesin bagian pengapian. Busi berfungsi untuk meneruskan tegangan listrik yang disalurkan oleh ignition coil menjadi percikan api yang akan membakar campuran udara dan bensin di dalam ruang bakar. Yang selanjutnya ada piston. Piston ini berfungsi untuk mengubah volume dari silinder. Lalu yang selanjutnya ada water coolant, berfungsi untuk mengontrol suhu agar tidak berlebih. Kemudian ada connecting rod, berfungsi untuk menghubungkan piston dengan crankshaft. Lalu yang terakhir ada poros engkol atau crankshaft, berfungsi untuk mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerak putaran atau gerak rotasi. Dan yang selanjutnya yang pertama ada langkah hisap.
Langkah hisap ini yang pertama, katup hisap terbuka, katup buang tertutup. Lalu piston bergerak turun dari titik mati atas ke titik mati bawah. Poros engkol berputar setengah putaran 0 sampai 180 derajat. Lalu campuran bahan bakar yang tercampur dengan udara terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Dimulai saat yang kedua, langkah kompresi. Langkah kompresi ini dimulai saat klep input menutup dan piston terdorong ke arah ruang bakar akibat momentum dari kruk as dan flywheel. Tujuan dari langkah kompresi adalah untuk meningkatkan temperatur sehingga campuran udara bahan bakar dapat bersenyawa. Rasio kompresi ini juga nantinya berhubungan erat dengan produksi tenaga. Jadi langkah kompresi ini prosesnya adalah yang pertama, piston bergerak kembali dari titik mati bawah ke titik mati atas. Lalu klep input menutup dan klep output tetap tertutup. Bahan bakar termampatkan ke dalam kubah pembakaran atau combustion chamber. Sekitar 15 derajat sebelum titik mati atas, busi mulai menyalakan bunga api dan memulai proses pembakaran. Truk mencapai satu rotasi penuh 360 derajat dan knock-on as mencapai 180 derajat. Lalu yang ketiga ada langkah usaha. Langkah usaha dimulai ketika campuran udara atau bahan bakar dinyalakan oleh busi dengan kecepatan campuran yang terbakar ini merambat dan terjadilah ledakan yang tertahan oleh dinding kepala silinder sehingga menimbulkan tendangan baik bertekanan tinggi yang mendorong piston turun ke silinder bor. Gerakan linear dari piston ini dirubah menjadi gerak rotasi oleh kruk as. Jadi langkah usaha ini prosesnya itu yang pertama, ledakan tercipta secara sempurna di ruang bakar, lalu piston terlempar dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Kemudian klep input menutup penuh, sedangkan menjelang akhir langkah usaha klep buang mulai sedikit terbuka, sehingga sehingga terjadi transformasi gerak bolak-balik piston menjadi energi rotasi kruk as. Putaran kruk as mencapai 540 derajat, putaran knock-on as mencapai 270 derajat. Lalu yang kemudian ada langkah buang. Langkah buang menjadi sangat penting untuk menghasilkan operasi kinerja mesin yang lembut dan efisien. Piston bergerak mendorong gas sisa pembakaran keluar dari silinder menuju pipa knalpot. Proses ini harus dilakukan dengan total dikarenakan sedikit saja terdapat gas sisa pembakaran yang tercampur bersama pemasukan gas baru akan mereduksi potensial tenaga yang dihasilkan. Jadi langkah buang ini prosesnya itu adalah yang pertama, counterbalance wake pada kruk as memberikan gaya normal untuk menggerakkan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Yang kedua, klep output terbuka sempurna, klep input menutup penuh. Gas sisa hasil pembakaran didesak keluar oleh piston melalui port exhaust menuju knalpot. Kruk as melakukan dua rotasi penuh 720 derajat dan knock-on as menyelesaikan satu rotasi 360 derajat. Finishing penting overlapping. Overlap ini adalah sebuah kondisi di mana kedua klep input dan klep output berada dalam posisi sedikit terbuka pada akhir langkah buang hingga awal langkah hisap. Jadi ini berfungsi untuk efisiensi kinerja dalam mesin pembakaran dalam. Adanya hambatan dari kinerja mekanis klep dan inersia udara di dalam manifold, maka sangat diperlukannya untuk mulai membuka klep masuk membentuk sebelum piston mencapai titik mati atas di akhir langkah buang untuk mempersiapkan langkah hisap dengan tujuan untuk menyisihkan semua gas sisa pembakaran klep buang tetap terbuka hingga setelah titik mati atas.
Nah, jadi manfaat proses overlapping ini yang pertama sebagai pembilasan ruang bakar piston silinder dan dari sisa-sisa pembakaran. Dan yang kedua, pendinginan suhu di ruang bakar membantu exhaust scavenging atau pelepasan gas buang. Dan yang ketiga, memaksimalkan proses pemasukan bahan bakar. Nah, jadi yang selanjutnya adalah penggunaan motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam kendaraan bermotor atau mobil dan juga traktor serta generator. Nah, jadi kelebihan dan kekurangan dari motor bakar 4 tak. Jadi kelebihannya adalah yang pertama efisiensi bahan bakar. Nah, bahan bakar ini sendiri lebih irit dan efisien dibandingkan motor bakar 2 tak. Yang kedua, emisi yang lebih rendah. Yang ketiga, ada ketahanan dan daya tahan. Dan keempat, kinerja yang stabil. Dan kekurangannya adalah yang pertama berat dan ukuran. Jadi ukuran motor bakar 4 tak ini lebih besar dibandingkan motor 2 tak. Yang kedua ada kompleksitas mekanik. Yang ketiga harganya pasti lebih mahal daripada mesin 2 tak. Yang keempat responsivitas. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi saya kali ini, motor bakar 4 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang bekerja dengan 4 langkah siklus hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. Dalam siklus ini, mesin menghisap campuran udara dan bahan bakar, mengompresinya untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Kemudian, membakar campuran tersebut untuk menghasilkan tenaga dan akhirnya mengeluarkan gas sisa hasil pembakaran. Keunggulan motor bakar 4 tak termasuk efisiensi bahan bakar yang baik dan emisi yang relatif rendah, menjadikannya pilihan populer untuk kendaraan dan mesin industri. Jadi ini adalah mesin traktor yang menggunakan mesin kerja motor bakar 4 tak. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Noval Adib, NPM 2364071 dari TEP C, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Mata kuliah Motor Bakar dan Traktor Pertanian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mareli Telaumbanua, STP MSc. Jadi di sini saya akan membahas tentang motor bakar 2 stroke atau 2 tak. Apa itu motor bakar 2 tak? Mesin 2 tak adalah mesin pembakaran yang dalam satu siklus pembakaran terjadi 2 langkah piston. Berbeda dengan putaran 4 tak yang memiliki 4 langkah piston dalam satu siklusnya pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi, tenaga, dan pembuangan juga terjadi, mesin 2 tak juga telah digunakan dalam mesin diesel, terutama rancangan piston berlawanan, kendaraan kecepatan rendah seperti mesin kapal besar, dan mesin
V8 untuk truk dan kendaraan berat lainnya. Jadi inilah komponen-komponen dari motor bakar 2 tak. Ada busi, ada combustion chamber, ada cylinder head, ada piston, ada small end, ada transfer port, ada karburator, ada fuel atau air inlet port, ada connecting rod untuk menghubung, ada crankshaft ini force angle. Nah, jadi yang perlu diingat ini adalah titik mati atas atau TMA atau TDC, top dead center. Posisi piston berada pada titik paling atas dalam silinder mesin, atau piston berada pada titik paling jauh dari force angle atau crankshaft. Nah, jadi yang perlu diingat juga ini adalah titik mati bawah. Titik mati bawah atau BDC, bottom dead center. Posisi piston berada pada titik paling bawah dalam silinder mesin, atau piston berada pada titik paling dekat dengan force angle atau crankshaft. Nah, jadi langkah pertama itu, yang pertama piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Kemudian pada saat piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, maka akan menekan ruang bilas yang berada di bawah piston. Semakin jauh piston meninggalkan TMA menuju TMB, tekanan di ruang bilas semakin meningkat. Pada titik tertentu, piston atau ring piston itu akan melewati lubang pembuangan gas dan lubang pemasukan gas. Posisi masing-masing lubang tergantung dari desain perancangannya. Umumnya, ring piston akan melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. Pada saat ring piston melewati lubang pembuangan, gas di dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangannya itu. Pada saat ring piston melewati lubang pemasukan, gas yang tertekan gas akan tertekan dalam ruang bakar bila dalam ruang bilas akan terpompa masuk dalam ruang bakar sekaligus mendorong gas yang ada dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangan. Piston terus menekan ruang bilas sampai titik mati bawah, sekaligus memompa gas dalam ruang bilas masuk ke dalam ruang bakar. Ruang bilas yaitu ruangan di bawah piston di mana terdapat force angle atau crankshaft, sering disebut dengan buck angle crankcase. Berfungsi gas hasil campuran udara, bahan bakar, dan pelumas bisa tercampur lebih merata. Nah, pembilasan ini atau scavenging yaitu proses pengeluaran gas hasil pembakaran dan proses pemasukan gas untuk pembakaran dalam ruang bakar. Langkah pertama, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Pada saat piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, maka akan menekan ruang bilas yang berada di bawah ruang piston. Ini bawah piston. Semakin jauh piston meninggalkan titik mati atas menuju titik mati bawah, tekanan di ruang bilas semakin meningkat. Pada titik tertentu, piston atau ring pistonnya itu akan melewati lubang pembuangan gas dan lubang pemasukan gas. Posisi masing-masing lubang tergantung dari desain perancangannya. Umumnya, ring piston akan melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. Pada saat ring piston melewati lubang pembuangan, gas di dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangan. Pada saat ring piston melewati lubang pemasukan, gas bakar sekaligus mendorong gas yang ada di dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangan. Piston terus menekan ruang bilas sampai titik mati bawah.
sekaligus memompa gas dalam ruang bilas masuk ke dalam ruang bakar. Langkah kedua, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Pada saat piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, maka akan menghisap gas hasil pencampuran udara, bahan bakar, dan pelumas masuk ke dalam ruang bilas. Pencampuran ini dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. Saat melewati lubang pemasukan dan lubang pembuangan, piston akan mengkompresi gas yang terjebak dalam ruang bakar piston, dan piston akan terus mengkompresi gas dalam ruang bakar sampai titik mati atas. Beberapa saat sebelum piston sampai di titik mati atas, busi menyala untuk membakar gas dalam ruang bakar. Waktu nyala busi sebelum piston sampai titik mati atas dengan tujuan agar puncak tekanan dalam ruang bakar akibat pembakaran terjadi saat piston mulai bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, karena proses pembakaran sendiri memerlukan waktu dari mulai nyala busi sampai gas terbakar dengan sempurna. Jadi mesin 2 tak ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mesin 2 tak lebih bertenaga dibandingkan mesin 4 tak. Yang kedua, ada mesin 2 tak lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak. Kemudian selanjutnya kombinasi kedua kelebihan di atas ini menjadikannya rasio berat terdapat tenaga atau power to weight ratio mesin 2 tak lebih baik dibandingkan mesin 4 tak. Mesin 2 tak lebih murah biaya produksinya karena konstruksinya yang sederhana. Meskipun memiliki kelebihan tersebut, ini jarang digunakan dalam aplikasi kendaraan terutama mobil karena memiliki kekurangan. Jadi kekurangan mesin 2 tak ini, yang pertama, efisiensi mesin 2 tak lebih rendah dibandingkan efisiensi 4 tak. Lalu kemudian mesin 2 tak memerlukan oli yang dicampur dengan bahan bakar atau oli samping untuk pelumas silinder mesin. Jadi mesin itu harus dilumasi agar tidak ngejim istilahnya. Dua hal tersebut mengakibatkan biaya operasional mesin 2 tak lebih tinggi dibandingkan mesin 4 tak. Mesin 2 tak menghasilkan polusi udara lebih banyak. Polusi terjadi dari pembakaran oli samping dan gas dari ruang bilas yang terlolos masuk langsung ke lubang pembuangan. Pelumasan mesin 2 tak tidak sebaik mesin 4 tak, mengakibatkan usia suku cadang dalam komponen ruang bakar relatif lebih rendah. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Dan bila ada kekurangan, mohon ditambahkan. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Novel Adib, NPM 2364071 dari Teknik Pertanian kelas C, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, dengan mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mareli Talaumbanua, STP MSc. Di sini saya akan mempresentasikan motor bakar diesel.
Apa itu diesel? Mesin diesel adalah sejenis mesin pembakaran dalam. Lebih spesifik lagi, sebuah mesin pemicu kompresi yang dimana bahan bakar dinyalakan oleh suhu tinggi gas yang dikompresi dan bukan oleh alat berenergi lain seperti busi. Mesin diesel pada umumnya dipakai pada mobil-mobil yang memiliki kapasitas mesin yang lebih besar dan tenaga yang lebih besar pula. Mesin diesel digunakan pada mobil-mobil besar karena mesin diesel sangat cocok untuk perjalanan jarak jauh. Dan selanjutnya diesel. Motor diesel merupakan motor yang berbeda dengan motor bensin pada umumnya karena proses penyalaan motor diesel bukan dengan loncatan api listrik. Perbedaan lainnya adalah pada motor diesel saat langkah pemasukan atau langkah hisap yang hanyalah udara segar saja yang masuk ke dalam silinder tersebut. Sedangkan penyalaannya bahan bakar dengan cara menyemprotkan bahan bakar ke dalam silinder yang udaranya panas karena terkompresi atau ditekan pada tekanan yang sangat tinggi. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat prinsip kerja motor-motor diesel. Ada 4 prinsip kerja motor diesel. Mari kita bahas. Nah, ada 4 siklus motor diesel. Yang pertama pemasukan, yang kedua kompresi atau pemampatan, yang ketiga pembakaran, dan yang keempat ada pembuangan. Ini mirip dengan prinsip kerja motor bensin 4 tak. Jadi sama-sama 4 langkah. Yang pertama adalah siklus pemasukan. Siklus ini yang pertama piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Katup masuk membuka karena piston bergerak ke bawah, maka di dalam silinder terjadi kevakuman sehingga udara bersih akan mengalir masuk ke dalam melalui katup masuk atau katup input. Yang kedua ada langkah kompresi. Piston akan bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Kedua katup menutup karena piston bergerak ke atas, maka udara bersih di dalam silinder akan terdorong dan dipampatkan di ruang bakar. Dan akibatnya tekanan dan temperatur udara menjadi sangat tinggi. Nah, yang ketiga adalah langkah usaha. Pada langkah ini terjadi 2 proses pembakaran. Yang pertama, pembakaran awal. Sebelum piston mencapai titik mati atas atau TMA, injektor akan mengabutkan bahan bakar dan akan bercampur dengan udara yang bertekanan dan bertemperatur tinggi sekitar 700 sampai 900 derajat Celcius dan 70 sampai 90 kg per cm kuadrat. Yang kedua ada pembakaran sempurna. Karena tekanan dan temperatur yang tinggi, maka bahan bakar akan terbakar dengan sendirinya. Hal ini akan menimbulkan daya dorong sehingga piston akan bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Yang ketiga adalah langkah pembuangan. Di langkah pembuangan ini, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Katup buang membuka karena piston bergerak ke atas, maka gas sisa hasil pembakaran akan terdorong keluar melalui katup buang. Dan kemudian kita akan membahas tentang direct injection dan indirect injection. Kelebihan direct injection ini sendiri, yang pertama
efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi, dan mudah mudah dihidupkan pada temperatur rendah. Kekurangan direct injection ini diterapkan pada RPM atau putaran rendah, suaranya itu lebih berisik dan emisi gas buangnya lebih tinggi. Dan kelebihan indirect injection dapat diterapkan pada putaran yang lebih bervariasi dan emisi gas buang lebih sedikit, lebih tidak berisik. Dan kekurangan dari indirect injection itu sendiri, yang pertama memerlukan pemanasan awal saat dihidupkan pada kondisi yang dingin. Dan kedua, membutuhkan rasio kompresi yang lebih tinggi. Ketiga, efisiensi bahan bakar yang terbilang cukup rendah. Cara meningkatkan unjuk kerja motor diesel. Untuk meningkatkan unjuk kerja motor diesel perlu diusahakan mendapatkan periode persiapan pembuka sesingkat mungkin, antara dengan cara berikut ini. Dan yang pertama, menggunakan perbandingan kompresi yang tinggi, lalu memperbesar tekanan dan temperatur udara yang masuk. Lalu yang ketiga, membesarkan volume silinder sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh perbandingan luas dinding terhadap volume yang lebih kecil sekecil-kecilnya untuk mengurangi kerugian panas. Dan yang selanjutnya, menyemprotkan bahan bakar pada saat yang tepat dan mengatur pemasukan jumlah bahan bakar yang sesuai dengan kondisi pembakaran. Lalu yang selanjutnya, menggunakan jenis bahan bakar yang sebaik-baiknya. Mengusahakan adanya gerakan udara yang turbulen untuk menyempurnakan proses pencampuran bahan bakar udara. Lalu yang terakhir, menggunakan jumlah udara untuk memperbesar kemungkinan bertemunya bahan bakar dengan oksigen dari udara. Aplikasi pada mesin. Pada mesin bensin, karena rasio kompresi harus direndahkan agar tidak melewat tekanan kompresi maksimum dan untuk mencegah knocking mesin yang menurunkan efisiensi mesin ketika beroperasi pada tenaga rendah sehingga penerapannya itu maksimal. Lalu kerugian ini tidak ada dalam mesin diesel, namun untuk operasi pada ketinggian turbocharger, perbedaan yang jauh pada keluaran tenaga total dari kedua jenis mesin. Faktor terakhir ini membuat mesin pesawat dengan turbocharge sangat menguntungkan dan merupakan awal pemikiran untuk mengembangkan alat ini. Mengingat komponen ini sering berputar melebihi 80.000 putaran per menit, maka pelumasan yang baik akan sangat diperlukan. Lalu yang selanjutnya adalah kelebihan motor diesel. Untuk kelebihan motor diesel ini, yang pertama, efisiensi panas yang lebih besar. Kedua, lebih tahan lama dan tidak memerlukan electric igniter. Lalu kemudian momen tidak berubah pada jenjang tingkat kecepatan yang luas. Dan lalu kekurangan pada mesin diesel itu sendiri, yang pertama, tekanan pembakaran boros. Lalu biaya perawatan yang lebih mahal. Nah, jadi untuk membeli spare part mesin diesel itu biayanya itu jauh lebih mahal daripada bensin. Ya, bisa dua kali lebih mahal daripada bensin. Spare part yang lebih mahal, motor starter, dan baterai berkapasitas yang lebih besar. Yang terakhir,
Jadi hanya sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novel Adib, NPM 23407 dari Teknik Pertanian kelas C, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Mata kuliah Motor Bakar dan Traktor Pertanian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mareli Talaung Banua, STP, MSc. Jadi di sini saya akan membahas tentang sistem penyaluran bahan bakar. Jadi di sini kita akan membahas tentang karburator, injektor, bus pump, dan common rail. Jadi sistem penyaluran bahan bakar pada bensin itu ada karburator dan injektor, dan pada diesel itu ada bus pump dan common rail. Sistem penyaluran bahan bakar bensin. Yang pertama, karburator. Fungsi dari karburator yang pertama merubah bensin menjadi partikel-partikel bercampur dengan udara sehingga mudah disemburkan. Yang kedua, mengatur perbandingan campuran udara dan bahan bakar. Dan yang terakhir, mengatur jumlah campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke mesin. Prinsip kerja karburator. Karburator menggunakan prinsip kerja semprotan seperti obat nyamuk. Jika udara dihembuskan ke dalam suatu pipa dan kecepatan aliran dipertinggi dan pada pipa pengeluaran, maka tekanan di sekeliling pipa pengeluaran menjadi lebih rendah. Karena tekanan permukaan air lebih tinggi dari pipa pengeluaran, maka air akan tersedot ke atas dan terjadilah penyemprotan. Karburator pada bagian tengahnya terdapat ruangan yang menyempit atau yang disebut dengan venturi, sehingga kecepatan udara dipertinggi dan bahan bakar terangkat ke atas. Nama-nama dan fungsi komponen pada karburator. Pertama, diameter lubang. Lubang venturi diameter dalam sebuah karburator diindikasikan dalam milimeter. Selanjutnya ada main jet, mengontrol aliran bahan bakar pada main sistem di putaran menengah dan tinggi. Kemudian ada pilot jet sebagai pengontrol aliran bahan bakar pada bagian pilot sistem di putaran rendah dan menengah. Yang selanjutnya ada jet needle, mengontrol jumlah aliran bahan bakar dan udara melalui bentuk ketirusannya. Yang selanjutnya ada needle jet, mengontrol sejumlah campuran udara dan bahan bakar yang dialirkan dari celah antara needle jet dan jet needle. Selanjutnya ada pilot air jet, mengontrol aliran udara pada pilot sistem pada putaran langsung ke putaran rendah. Selanjutnya ada main air jet, mengontrol udara yang menuju ke needle jet sehingga mudah tercampur dengan bensin yang berasal dari main jet. Kemudian ada kutaway untuk mengatur jumlah udara yang masuk melalui throttle valve pada putaran menengah. Throttle valve untuk mengatur besarnya bukaan diameter venturi sebagai dudukan spring dan needle valve. Pelampung. Pelampung terdiri dari pelampung dan jarum pelampung atau needle valve. Pelampung berfungsi untuk menjaga ketinggian bahan bakar agar tetap stabil. Bahan bakar dikontrol melalui pelampung dan jarum. Kemudian ada choke. Jika mesin dalam kondisi dingin, maka akan sulit dihidupkan karena campuran udara dan bahan bakar berkurang. Fungsi choke menambah bagian dari bensin
dalam campuran di dalam karburator. Aliran bahan bakar lebih besar dikarenakan melalui starter jet. Coasting enricher berfungsi memperkaya campuran udara bahan bakar pada saat deselerasi dengan menutup saluran udara satu. Prinsip kerja karburator. Karburator menggunakan prinsip kerja semprotan. Jika udara dihembuskan ke dalam suatu pipa dan kecepatan aliran dipertinggi pada pipa pengeluaran, maka tekanan di sekeliling pipa pengeluaran menjadi lebih rendah karena tekanan permukaan air lebih tinggi dari pipa pengeluaran. Maka air akan tersedot ke atas dan terjadilah penyemprotan. Injektor. Injektor bahan bakar digunakan untuk menyuntik bahan bakar ke dalam silinder dalam bentuk atom dan dalam jumlah yang tepat. Injektor bahan bakar adalah komponen utama injeksi bahan bakar. Injektor juga disebut dengan alat pengirim pengirim semprotan. Klasifikasi Ada dua klasifikasi injektor. Yang pertama injektor bahan bakar mekanik dan injektor bahan bakar elektronik. Injektor bahan bakar mekanik. Injektor bahan bakar mekanik murni untuk mesin pembakaran dalam memanfaatkan piston plunger tunggal di dalam barel plunger untuk fungsi pemompaan bahan bakar, pencampuran bahan bakar atau udara dan injeksi bahan bakar. Injektor bahan, Injektor bahan bakar menggunakan katup bebas bahan bakar untuk mengukur bahan bakar ke injektor. Jadi komponen-komponennya itu ada katup jarum, per kompresi, nozzle, dan bodi injektor. Yang selanjutnya ada injektor bahan bakar elektronik. Injektor bahan bakar elektronik selain sinyal ECU menerapkan arus atau tegangan yang bekerja pada kumparan elektromagnetik injektor bahan bakar, lalu menghasilkan gaya elektromagnetik. Kemudian meningkatkan katup yang terbuka dan menyemprotkan bahan bakar. Saat ini, Bosch memproduksi lebih dari 1.100 jenis injektor bahan bakar. Komponennya komponen itu Komponen dari injektor itu sendiri adalah sambungan listrik, kumparan elektronik, magnet, dan nozzle. Bosch Pump. Bosch Pump adalah jenis pompa bahan bakar yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi terkenal Bosch. Pompa ini bertugas untuk menyedot bahan bakar dari tangki kendaraan dan memompanya ke sistem injeksi bahan bakar. Dalam Bosch Pump, tekanan bahan bakar dihasilkan oleh mekanisme internal, dan bahan bakar akan diberikan dalam jumlah yang tepat ke setiap silinder mesin, memastikan pembakaran yang efisien. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, sederhana dan dapat diandalkan, serta harga lebih terjangkau dibandingkan injection pump. Kekurangannya itu sendiri, performa dan efisiensi bahan bakar biasanya lebih rendah dibandingkan injection pump, dan tidak dapat mengatur waktu injeksi bahan bakar dengan sangat tepat. Kemudian ada common rail. Metode injeksi menentukan tenaga pemakaian bahan bakar, emisi gas buang, dan kebisingan diesel. Kesempurnaan injeksi ditentukan dua faktor. Yang pertama, tekanan bahan bakar yang diinjeksikan, dan yang kedua, jumlah dan bentuk semprotan. Common rail memiliki tekanan hingga 160 MPa dan menginjeksikan dikontrol secara elektronis hingga 5 kali tiap siklus. Komponen sistem bahan bakar diesel common rail ada full tank, full filter, full supply pump, one-way valve, full rail, pressure limiter valve, flow damper, fuel rail pressure sensor, injektor, ECM, dan sensor dan actuator. Kelebihannya itu sendiri, sistem common rail meningkatkan atomisasi bahan bakar sehingga meningkatkan pengapian dan pembakaran dalam mesin. Sistem common rail juga memberikan
peningkatan kinerja, dan menurunkan konsumsi bahan bakar serta membuat getaran mesin lebih halus. Waktu pembakaran yang lebih sempurna sehingga menghasilkan tenaga mesin yang jauh lebih baik. Kelemahan dari sistem common rail adalah kelemahan dari sistem common rail adalah kerja yang sangat tinggi menyebabkan ketegangan material yang tinggi. Implikasi dari hal ini adalah risiko kebakaran dan ledakan yang tinggi bila terjadi kebocoran, sehingga perlu tinggi bila terjadi penempatan yang perlu hati-hati yang dari sistem injeksi. Jadi hanya sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri. Nama saya Naufal Adib, NPM 2364071 dari Teknik Pertanian kelas C, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, dengan mata kuliah Motor Bakar dan Traktor Pertanian. Dosen mengampu Bapak Dr. Marli Telaum Banua STP MSc. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem kelistrikan pada sepeda motor. Sistem kelistrikan pada sepeda motor merupakan sebuah rangkaian untuk melaksanakan sebuah fungsi yang membutuhkan aliran listrik. Sistem kelistrikan pada sepeda motor terdiri dari beberapa macam, antara lain: yang pertama, sistem penerangan dan bodi. Yang kedua, ada sistem pengapian. Lalu sistem pembangkit listrik dan pengisian. Kemudian ada sistem starter. Dan yang terakhir ada sistem pengukuran dan indikator. Sistem penerangan dan bodi. Sistem penerangan dan bodi adalah segala fitur yang terdapat pada bodi motor, termasuk di dalamnya ada lampu depan, ada switch atau saklar, ada lampu belakang, ada baterai atau aki, ada lampu sein dan hazard, ada kabel, klakson, relay, alarm, dan fuse. Sistem penerangan dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sumber arus yang digunakan. Yang pertama, sistem penerangan AC. Lampu penerangan bisa berfungsi saat motor hidup. Sumber arus didapat dari spool dan putaran magnet. Contoh Honda Supra, Suzuki Shogun, Yamaha Vega, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada sistem penerangan DC. Lampu penerangan ini bisa berfungsi meskipun motor mati. Sumber arus didapat dari baterai atau aki atau sistem pengisian lainnya. Contoh ada Honda Mega Pro, Tiger, dan Suzuki The Thunder, dan yang lain-lainnya. Fungsi dan nama komponen sistem penerangan AC. Yang pertama, magnet dan spool penerangan untuk membangkit arus input. Yang kedua ada regulator atau kiprok mengubah arus AC ke DC dan menstabilkan arus. Yang ketiga, saklar on-off lampu penerangan, memutus dan menyalakan lampu penerangan. Yang keempat ada saklar dimmer, memutus dan menyalakan lampu dim. Yang kelima ada lampu penerangan di speedometer, kota depan, belakang, lampu kepala. Kemudian sistem penerangan AC. Arusnya mengalir ke lampu penerangan akan semakin besar seiring dengan naiknya putaran mesin, sehingga arus harus diregulasi atau distabilkan agar tidak
membuat lampu putus. Untuk itu, dalam skema penerangan AC, jalur kabel input harus arus warna kuning. Terdapat jalur paralel yang terhubung dengan kiprok. Fungsi dan komponen sistem penerangan DC. Yang pertama, magnet dan spool pengisian, pembangkit arus input untuk sistem pengisian. Yang kedua, ada regulator rectifier, mengubah arus AC ke DC dan stabilkan arus. Yang ketiga, ada fuse sekring sebagai pengaman sistem. Yang keempat, ada kontak, memutus dan menghubungkan arus dari aki. Yang kelima, ada saklar on-off, lampu penerangan, memutus dan menyalakan lampu penerangan. Dan selanjutnya ada saklar dimmer, memutus dan menyalakan lampu dim atau lampu jauh. Dan yang terakhir ada lampu penerangan di speedometer, kota depan dan belakang, lampu kepala. Perawatan berkala sistem penerangan sepeda motor. Mengakses informasi teknik tentang sistem penerangan sepeda motor. Kemudian peralatan yang digunakan dalam pemeriksaan penerangan sepeda motor. Dan terakhir ada teknik pemeriksaan sistem penerangan yang sesuai dengan SOP agar perawatannya ini tidak sembarangan, harus sesuai dengan SOP-nya. Kemudian ada sistem pengapian. Sistem pengapian motor mensuplai percikan api yang timbul karena perbedaan pada tegangan yang berada pada dua elektroda busi ketika celah platina busi terbuka. Percikan api tersebut yang menyebabkan terjadinya pembakaran pada ruang bakar. Jadi dalam sistem pengapian ini ada pulse sensor, ada starter coil, ada ground, ada engine kill switch, ada coil, dan ada busi. Sistem pembangkit listrik dan pengisian. Sistem pembangkit listrik berfungsi untuk memenuhi kebutuhan listrik pada motor. Spool bertugas sebagai pembangkit energi listrik layaknya generator yang sumbernya berasal dari putaran mesin yang menghasilkan arus listrik yang kemudian dialirkan ke baterai atau aki. Sementara itu, regulator mengatur tegangan pengisian dari spool agar tidak terjadi overcharging. Fungsi dan nama komponen sistem pengisian. Yang pertama, magnet dan spool pengisian sebagai pembangkit arus AC sebagai arus input untuk sistem pengisian. Yang kedua, ada regulator rectifier atau kiprok, mengubah arus AC ke DC dan menstabilkan arus. Tiga, ada fuse sekring untuk mengamankan sistem. Yang keempat, ada aki atau baterai sebagai menyimpan arus sementara. Yang terakhir, ada kontak, memutus dan menghubungkan arus dari aki ke sistem yang membutuhkan arus DC. Permasalahan pada sistem pengisian. Yang pertama, low charger. Arus pengisian kurang dari standar. Akibatnya, aki itu akan drop dan sistem beban bermasalah. Yang kedua, standar. Arus pengisian sesuai dengan standarnya. Yang ketiga, overcharger. Arus pengisian melebihi dari standarnya. Akibatnya, air aki cepat habis dan aki lebih cepat rusak. Sistem starter. Sistem starter digunakan pada sistem sepeda motor untuk menghidupkan mesin. Sistem starter memakai elektrik yang bisa mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik. Kemudian, tenaga tersebut digunakan untuk memutar poros pada engkol. Pada sistem starter ini ada aki, ada main fuse, ada kunci kontak, ada relay starter, switch starter, dan starternya. Sistem pengukuran dan indikator. Sistem pengukuran bergerak secara otomatis dengan sistem elektrik, kabel atau sensor yang digunakan untuk mengukur atau mendeteksi kondisi pada objek, memberikan signal yang kemudian ditampilkan pada indikator yang di-display.
pada meter ASI. Kemudian indikator tersebut antara lain speedometer, indikator check engine, the fuel level go, the tachometer, ada indikator lampu sein, dan jarak tempuh kendaraan, dan indikator lampu jauh. Prinsip kerja pada sistem kelistrikan. Sumber energi yang pertama, sumber energi atau baterai. Baterai menyimpan energi listrik untuk memulai mesin dan menjalankan komponen listrik saat kendaraan mati. Yang kedua ada proses starter. Kunci kontak diputar untuk mengalirkan arus dari baterai ke motor starter yang kemudian memutar mesin agar menyala. Yang ketiga ada pengisian energi alternator. Setelah mesin menyala, alternator menghasilkan listrik untuk mengisi ulang baterai dan menyuplai energi ke komponen listrik lainnya. Selanjutnya distribusi energi. Energi listrik dari alternator disalurkan ke berbagai komponen seperti lampu dan sistem audio melalui kabel dan konektor. Kemudian pengatur dan pelindungan. Sekring melindungi sistem dari arus lebih, sedangkan ECU mengatur fungsi kendaraan berdasarkan data dari sensor. Selanjutnya sistem pencahayaan. Komponen pencahayaan menggunakan energi listrik untuk meningkatkan visibilitas dan keselamatan saat berkendara. Untuk bisa menganalisa dan mengatasi permasalahan atau trouble di sistem kelistrikan, mekanik harus yang pertama menguasai jalur skema sistem kelistrikan. Kedua, menguasai cara kerja dan fungsi komponennya itu sendiri. Yang ketiga, menguasai cara pemeriksaan komponen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri. Nama saya Noval Adib, NPM 2364071001 dari Teknik Pertanian kelas C, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mareli Telaum Banua, STP MSc. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem transmisi dan pelumasan. Apa sih sistem transmisi itu? Jadi, sistem transmisi dalam otomotif adalah sistem yang berfungsi untuk konversi torsi dan kecepatan putaran dari mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-beda untuk diteruskan ke penggerak akhir. Konversi ini mengubah kecepatan putar yang tinggi menjadi lebih rendah, tetapi lebih bertenaga atau sebaliknya. Dan juga transmisi ini merupakan sistem yang terdiri dari serangkaian komponen, roda gigi yang dirangkai menjadi kesatuan dan satu, berfungsi mengatur variasi perbandingan antara kecepatan dan torsi. Yang selanjutnya adalah fungsi transmisi. Secara umum, transmisi sebagai salah satu komponen sistem pemindah tenaga atau powertrain mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, meneruskan tenaga atau putaran mesin dari kopling ke propeller. Yang kedua, merubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan kebutuhan beban mesin dan kondisi jalan.
Kemudian transmisi manual. Transmisi manual adalah sistem transmisi otomotif yang memerlukan pengemudi sendiri untuk menekan atau menarik seperti pada sepeda motor atau menginjak kopling seperti pada mobil dan menukar gigi percepatan secara manual. Gigi percepatan dirangkai di dalam kotak gigi atau gearbox untuk beberapa kecepatan. Biasanya berkisar antara 3 gigi percepatan maju sampai dengan 6 gigi percepatan maju ditambah dengan 1 gigi mundur. Gigi percepatan yang digunakan tergantung kepada kecepatan kendaraan. Pada kecepatan rendah atau menanjak digunakan gigi percepatan 1 dan seterusnya kalau kecepatan semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya, kalau mengurangi kecepatan gigi percepatan diturunkan. Pengereman dapat dibantu dengan penurunan gigi per. Prinsip kerja transmisi manual. Transmisi bekerja berdasarkan prinsip perubahan momen. Saat mobil menempuh jalan yang rata, momen mesin cukup untuk menggerakkan mobil. Transmisi digunakan untuk merubah momen dengan cara memindahkan perbandingan roda gigi hingga dihasilkan momen yang sesuai dengan beban mesin dan kondisi jalan, dan memindahkan momen tersebut ke roda-roda. Bila kendaraan harus mundur, arah putaran dibalik oleh transmisi sebelum dipindah ke roda-roda. Kombinasi roda gigi. Kombinasi dasar roda gigi transmisi. Bila dua roda gigi dikombinasikan, maka arah putaran dari input shaft A, sisi mesin dengan poros input, akan berbalik arah pada poros output B, sisi propeller shaft, gerak maju. Dua pasang roda gigi pada transmisi dikombinasikan untuk memperoleh putaran output shaft searah dengan input shaft. Perbandingan roda gigi dalam suatu kombinasi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Gerak mundur, mesin tidak dapat berputar pada arah kebalikannya karena terbatas keadaan. Roda gigi idle gear dipasang di antara roda gigi A dan untuk merubah arah putaran. Dengan demikian mobil dapat jalan mundur. Transmisi otomatis. Transmisi otomatis atau AT adalah kopling dan transmisi yang bekerja secara otomatis dan terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, torque converter, kedua planetary gear unit, ketiga hydraulic control unit. Transmisi otomatis pada kendaraan tipe FR dan FF bentuk luarnya tidak sama, tetapi pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama. Torque converter berfungsi sebagai kopling otomatis. Di samping itu juga berfungsi untuk memperbesar momen mesin. Torque converter terdiri dari pump impeller, turbine runner, dan stator. Stator terletak di antara impeller dan turbine runner. Torque converter diisi dengan ATF atau Automatic Transmission Fluid, dan momen mesin dipindahkan dengan adanya aliran fluida. Yang selanjutnya ada roda gigi Brettonary. Roda gigi Brettonary atau Brettonary gear menerima tenaga gerak dari turbin runner di dalam torque converter dan berfungsi sebagai pembantu transmisi. Roda gigi Brettonary terdiri dari 3 roda gigi. Pertama, ring gear, ada pinion gear, dan sun gear, serta planetary carrier. Roda-roda gigi input, output, dan stationary dibuat untuk memindahkan dan membalikan momen mesin. Umumnya 2 pasang roda gigi Brettonary digunakan untuk tipe kendaraan dengan transmisi otomatis 3 kecepatan, dan 3 pasang roda gigi Brettonary digunakan pada tipe kendaraan transmisi otomatis dengan 4 kecepatan. Sistem pengontrol hidraulis. Sistem pengontrol hidraulis atau hydraulic control system direncanakan untuk memindahkan secara otomatis dan menghubungkan roda-roda gigi input, output, dan stationary dari roda gigi planetary dan planetary carrier sesuai dengan kondisi jalannya kendaraan, kecepatan kendaraan,
membukanya throttle dan beban lain-lain. Minyak transmisi otomatis atau automatic transmission fluid bermacam-macam dalam viskositasnya dan koefisien geseknya. Hal ini sangat penting karena hanya produk tertentu yang digunakan pada setiap kendaraan. Penggunaan AFT yang salah tidak hanya dapat menurunkan tenaga, tetapi juga dapat menimbulkan bunyi dan problem lainnya. Bila memeriksa jumlah minyak, catat batas perubahan sesuai temperatur minyak dan kondisi lainnya. Periksa banyaknya minyak pada kondisi spesifikasi, lihat buku pedoman reparasi. Fungsi, fungsi sistem pelumasan. Yang pertama, mencegah kontak langsung antara dua bagian yang saling bergesekan. Dua sealer atau sebagian perapat antara piston dengan dinding silinder. Yang ketiga, sebagai pelindung untuk mencegah karat. Yang keempat, ada pendingin, dan yang terakhir untuk sebagai pembersih. Pemeriksaan sistem pelumasan. Pertama, pemeriksaan kuantitas dan kualitas minyak pelumas, kemudian pemeriksaan tekanan pelumasan, lalu pemeriksaan komponen pelumas, dan yang terakhir pemeriksaan kerja pompa oli. Pada kerja sistem pelumas, minyak pelumas membentuk lapisan tipis atau film minyak untuk melindungi lapisan logam terhadap kontak langsung antara dua buah logam. Kemudian minyak pelumas mendinginkan komponen mesin. Yang selanjutnya membuang kotoran-kotoran dari mesin, dan yang terakhir melindungi komponen-komponen dari korosi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.